Untuk kesekian kalinya sindikat narkoba dari dalam lapas kembali Informasi terungkap. selanjutnya, Kamis malam polisi menggeledah LP Cipinang dan menemukan narkoba jenis baru. Rumah tangga disita petugas gabungan dalam razia di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari salah satu lapas yang ada di Jakarta. Bagaimana persisnya kasus tertangkapnya staf rutan Cipinang ini? Bagaimana penjara menjadi ladang bisnis haram paling menjanjikan? Kami memiliki bukti dan pengakuan narapidana terkait bisnis kotor di dalam penjara. Dari pesta narkoba, bisnis sel mewah, hingga tahanan yang bisa keluar dari penjara. Video ini memperlihatkan ketatnya penjagaan di lapas kelas 1 Cipinang. Ada 3 lapis penjagaan buat masuk ke sini. Pertama ini, pos pengawasan dan pemeriksaan. Kemudian ini, pos pemeriksaan X-ray dan terakhir di sini jika ingin masuk ke blok masing-masing sel. Meski penjagaan berlapis, tapi lihat di dalam. Para narapidana bisa mengkonsumsi narkoba. Dan ini ruangan lainnya di lapas kelas 1 Cipinang yang menjadi tempat pesta narkoba. Di sini para narapidana sedang mengkonsumsi sabu. Narkoba di Cipinang beredar dengan mudah dijual pedagang sabu keliling atau disebut PSK. Aktivitas ini diduga dibekingi orang dalam. Nah bang, kalau pedagang sabu keliling itu di dalam itu mainin jualinnya kayak gimana bang? Buat ngoper barangnya? Ya mereka ini juga sebenarnya kan namanya PSK ya keliling, jadi kayak gimana sih, kayak tempat-tempat juga, cuman sebenarnya kayak rendaran ininya kan lewat pos-pos yang udah ada di sini juga, jadi jatuhnya kayak ini juga kayak ada apa untuk kunci-kunci apa. Tapi masuknya itu diselundupin berarti ya ke dalam lapas. Nah iya, itu masalah barangnya itu lewat pos-pos narkoba di sini lah. Bos-bos ini dilindungi sama KPLP emang bang? Iya. Sama KPLP yang sekarang? Iya, padahal mereka kan ada uang koordinasinya bang, ada uang ininya lah. Uang? Apa gitu. Oh, itu uang koordinasi itu maksudnya setoran? Iya, setoran. Gede ya, kalau bandar-bandar itu nyetor ke KPLP gede? Ya pastinya sih gede loh, karena kan gimana sih bang, diketahui kan permainan ini bukan main pertama mereka narkoba, jadi gak juga kecil lah menurut saya sih. Dan cara mereka melindungi kan uang mereka kan juga karena uang gitu kan. Bukan cuma narkoba yang beredar bebas di dalam lapas. Ini adalah sel mewah narapidana di tipe 3 lapas kelas 1 Cipinang. Lokasinya berada di sini, di lantai 3. Terlihat rak pajangan menghiasi dinding tembok di sel ini. Dan ini adalah video sel mewah lainnya. Sel ini dipenuhi berbagai perkakas seperti rak dapur, lemari, hingga kasur empuk milik narapidana. Dan bandingkan dengan sel ini adalah aula yang dijadikan sel untuk narapidana yang tak mampu membeli kamar. Mereka harus tidur berdesakan dan berbagi tempat dengan narapidana lain. Itu kebanyakan apaan, bandar? Sama, fasilitasnya TV juga bang? Ada TV-nya juga, ada AC-nya juga? Itu emang gak disatuin ya? Bandar-bandar cuma disatuin sama bandar? Sementara paling banyak 3 orang. Sementara kalau kayak tempat abang berapa bang? Satu lapak 40 orang. Bandingnya jauh banget ya bang? Selain di lantai 3, sel mewah lainnya ada di blok khusus. Lokasinya di lantai 1 di pojok sini. Di sel ini tak sembarangan orang bisa masuk. Itu udah pasti ya? Udah pasti. Itu emang gak disatuin bang mereka sama napi-napi lain? Enggak, pasti bisa. Pasti bisa ya, karena memang dia napi khusus ya.
Narkoba dan sel mewah baru 2 bisnis kotor dari ketatnya lapas Cipinang. Bisnis lainnya adalah makanan untuk narapidana. Video ini memperlihatkan bagaimana makanan yang disediakan untuk narapidana. Ini adalah contoh menu yang setiap hari dilaporkan ke kepala lapas. Di menu ini makanan terlihat mewah, tapi lihat faktanya yang diberikan ke narapidana. Tak sesuai. Soal makanan narapidana ini bukan isu sepele, tapi berkaitan dengan overcapacity penjara yang tak pernah terselesaikan. Jadi gini bang, rata-rata KUPT itu, Kalapas atau Karutan itu tuh seneng kalau terjadinya overkapasitas. Karena kenapa? Kembali lagi ke biaya anggaran bahan makanan, Bama, gitu. Jadi kalau semakin banyak penghuninya, Bamanya semakin banyak dong. Dan semakin banyak persenan yang dia dapat dari vendor Bama. Itu ada persenan ya? Berapa persen sih biasanya? Biasanya 20-30%, bang. Nah itu setiap bulannya tuh kan dikasih kan itu kan uang cair ke rekening pemenang tender Bama kan, ke vendor kan, ya, dicairin. Nah setiap bulan tuh tiap-tiap tanggal 4, tanggal 5, awal-awal bulan itu vendor datang ke Kalapas atau ke Karutan, itu ngasih uang bang. Bisnis paling kotor lainnya adalah mengeluarkan tahanan dari penjara. Ini Ahmad Febri Marzulinara, politisi Partai Nasional Demokrat. Pada 2019, ia divonis 3 tahun penjara karena kasus penipuan. Meski sekarang sudah bebas, tapi pada April 2020, saat masih ditahan, Febri keluar dari lapas. Dan ini adalah Samsul Bahri, seorang bandar narkoba yang divonis 13 tahun penjara. Samsul keluar dari lapas Cipinang dan makan di restoran Maming Deng Tata. Samsul juga ditemani petugas lapas Cipinang. Lalu apa kata kepala lapas Cipinang terkait hal ini? Tidak ada lah, tidak mungkin lah. Tapi kami dikasih lihat videonya, Pak. Ya, jadi gini, sejak saya di sini, orangnya itu bisa bisa dihitung, yang keluar bisa keluar. Kecuali memang yang betul-betul sakit, dan itu selalu dikawal polisi. Tidak boleh hanya petugas kita saja. Jadi gini mas ya, nah kalau kita mengartikan itu menjadi barang mewah saya kurang paham ya. Nah negara kan hanya memberikan jatah untuk tikar kalau enggak matras. Nah, jadi kalau misalkan dalam waktu lama itu banyak kok yang menggunakan spring bed, kalau spring bed. Tapi diperbolehkan Pak, kalau kayak gitu? Sebenarnya tidak diperbolehkan. Oke lah, ginilah dulu mas. Gimana caranya kasih waktu saya dulu memastikan itu semua memang ada atau tidak. Pengetahuan saya memang sudah tidak ada. Soalnya pada saat kami razia besar-besaran yang menggabungkan semua pegawai dan di situ dari kepegawaian juga kita libatkan bahwa itu supaya ditertibkan. Nah kalau memang itu masih ada, ya saya bingung nih. Apa yang terjadi di lapas kelas 1 Cipinang jadi gambaran bobroknya penjara di Indonesia. Dan kondisi ini pun telah diakui oleh menterinya sendiri, Yasona Lauli. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Itu bukan hanya oleh petugas, petugas sudah banyak saya pecat gara-gara itu. Di dalam mereka itu ada geng-gengnya, premannya, uang premannya. Artinya ada bisnis dong di dalam penjara ini. Di beberapa lapas kita ketahui, langsung kita lihat. Klaim-klaim kampanye wilayah bebas korupsi juga tak sesuai kenyataan. Alih-alih membuat narapidana jera, penjara malah membuat orang menjadi mafia.